Waktu sekolah dulu, aku tuh sering berpikir gini ke temanku. Duh, kok dia cepet banget tangkap pelajaran, sedangkan aku baru buka catatan aja udah pusing. Gak mudeng maksudnya apa. Padahal aku nyatet. Aku pikir aku bodoh, tapi ternyata enggak. Kecerdasan manusia itu gak cuma soal bisa ngitung cepet atau dapat ranking 1. Faktanya, kecerdasan itu macam-macam bentuknya dan bisa kamu kembangkan, meskipun kamu merasa biasa-biasa aja. Hari ini kita bakal bongkar luntas, apa sih sebenarnya yang disebut kecerdasan manusia, ada berapa jenis, dan gimana cara meningkatkannya tanpa harus jadi kutu buku. Hai, aku Turniawan dan ini channel pengembangan diri agar kamu punya hidup maksimal. Tempat di mana kita bareng-bareng belajar jadi versi terbaik diri kita, tanpa stres, tanpa tekanan, dan tanpa harus pura-pura jadi pintar. Topik hari ini, kecerdasan manusia. Dan tenang, kita gak akan belajar rumus-rumus Einstein. Kita bahas topik ini sambil santai aja, kayak lagi ngobrol di warung kopi. Yuk kita mulai, siapa tahu bisa menambah tingkat kecerdasan kita masing-masing. Dulu kita diajarin kalau orang pintar itu ya yang juara kelas, nilainya 100, hafal rumus, bisa ngitung pecahan harga kalkulator. Tapi sekarang kita tahu itu enggak sepenuhnya benar. Contohnya, ada orang yang nggak bisa hafal teori mesin, tapi jago banget ngerakit motor. Ada yang nggak ngerti ekonomi, tapi bisa bikin bisnis laris. Artinya, kecerdasan itu lebih luas daripada nilai rapor. Menurut Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard, manusia punya beragam jenis kecerdasan, bukan cuma satu. Ada minimal 8 jenis kecerdasan, yaitu linguistik, jago main kata, cocok jadi penulis, orator, konten kreator. Logika, matematika, suka angka, analitis, cocok jadi ilmuwan atau programmer. Visual spasial, punya imajinasi tinggi, jago desain, arsitek, seniman. Musikal, peka terhadap nada, bisa denger lagu sekali langsung nyanyi. Kinestetik, pintar gerakin tubuh, cocok jadi atlet, penari, atau tukang bangunan. Interpersonal, jago baca emosi orang lain, cocok jadi leader, HRD, atau guru. Intrapersonal, paham diri sendiri, reflektif, cocok buat jadi penulis atau mentor. Terus naturalis, peka sama lingkungan, cocok jadi petani, aktivis alam, atau tukang bonsai. Dan ada juga yang bilang sekarang ada jenis ke-9, existential intelligence, alias yang sering mikir, kenapa aku ada di dunia ya? Modelan Plato dan Socrates gitulah. Cocok banget buat kamu yang suka mikirin masa depan sambil ngopi di malam hari. Kamu yang di belakang itu. Coba kamu pikir, kamu paling seneng ngapain? Orang lain sering bilang kamu jago apa? Kamu pernah ngerasa ngalir saat lagi melampaui sesuatu itu apa? Nah, kemungkinan besar disitulah kecerdasan kamu berada. Dan kabar baiknya, gak ada satupun kecerdasan yang lebih tinggi dari yang lain. Semuanya tuh penting, semua bisa berkembang, semua bisa berguna kalau kamu tahu cara makainya. Contoh kasus nyata ya. Aku punya temen namanya Caklan. Waktu sekolah, dia nilai matematikanya tuh merah, pedas, parah woy. Tapi kalau disuruh presentasi atau jadi MC, lidahnya bisa muter kayak blender. Dulu dia minder karena dibilang gak pinter. Tapi sekarang, dia jadi konten kreator. Ratusan ribu follower, ngobrol doang dibayar. Gila loh. Dia punya kecerdasan linguistik dan interpersonal yang kuat. Cuma karena nggak bagus di pelajaran sekolah bukan berarti dia tuh bodoh. Sekarang kamu mungkin bertanya, terus aku gimana dok biar tahu dan kembangin kecerdasanku? Nah, nih langkah sederhananya. Refleksi diri. Apa yang bikin kamu excited? Apa yang happy kamu lakukan bahkan tanpa disuruh? Minta feedback dari orang terdekat. Terkadang orang lain bisa lihat potensi yang kita tuh nggak sadar. Coba hal-hal baru. Siapa tahu kamu jatuh musik tapi belum pernah nyoba main gitar atau nari, nyanyi, berlukis. Pokoknya hal baru apa aja coba aja. Fokus dan latihan. Kecerdasan itu kayak otot. Latihan itu
membuat otot kita semakin kuat kan? Sama dengan kecerdasan, jadi harus selalu dilatih. Kamu nggak bodoh, kamu belum tahu kamu pinter di mana. Ingat ya, kamu bukan nggak pinter, kamu cuma belum ketemu cara belajar atau jalur yang sesuai sama kecerdasan kamu. Jangan bandingin diri kamu sama orang lain, bandingin aja sama diri kamu yang kemarin. Dan kalau kamu udah tahu kecerdasanmu di mana, gunain itu buat berkembang, buat bantu orang lain, dan buat hidup kamu lebih maksimal. Kalau kamu dapat insight dari video ini, klik like-nya ya. Tolong tulis juga di kolom komentar, aku tipe kecerdasan apa gitu, menurut pemikiran kamu semuanya. Jangan lupa subscribe karena minggu depan aku bakal bahas cara mengembangkan kecerdasan tanpa harus jadi tutup buku yang lebih detail lagi. See you di video berikutnya. Ingat, kamu pintar, kamu berharga, dan kamu luar biasa.